Pak Sif hari ini ada kegiatan yang luar biasa untuk kalian, ya toh. Tapi Pak Sif mau dengar dulu. Semangatnya ini mana kelas? Mana semangatmu? Oke, baik. Tepuk tangan kita semua. Ada yang tahu di atas, di depan kalian sudah ada gambar. Gambar apa itu? Oke, ada lagi. Ya. Tempe, semuanya tempe, pasti ada. Ya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bahan dasar membuat tempe. Apa lagi? Apa lagi selain kedelai? Hah? Supaya jadi tempe itu harus diapain? Dikasih air. Wow. Apa lagi? Ya, difermentasi, Mister. Tangan untuk Dewi. Difermentasi. Difermentasi itu sama dengan diberi apa itu? Goreng. Bukan, diberi ragi. Siapa tadi yang ragi tadi? Oke, bisa. Tangan untuk bisa. Ragi. Ya. Ragi tempe. Nah, berbicara masalah tempe, ya perhatikan. Ya, berbicara masalah tempe itu banyak hal, informasi tentang tempe itu banyak sekali. Ya, informasi tentang tempe itu banyak sekali. Jadi kalian bisa browsing itu aneka macam olahan tempe, aneka macam cara membuat tempe, kreativitas macam-macam pengganti kedelai. Kedelai itu ternyata sering diganti, bukan kedelai. Bahkan ada yang bikin tempe itu bukan dari kedelai, tapi dari kacang almond di Bali. Mungkin yang sering ke Bali bisa beli di sana, itu titik Vime lepas pulang Denpasar. Ya, itu di sana ada kacang almond dibuat tempe. Harganya tahu? 100 gramnya 65.000. 100 gram. 100 gram itu sedikit sekali. 100 gram itu cuma 2 iris, 3 iris. 3 iris tempe itu harganya segitu. Menjanjikan loh. Orang bilang tempe itu boleh bilang murahan, ya kan? Tapi enggak juga. Kita buat tempe kita yang berkuah, kita isi tempe kita nanti yang akan kita buat itu tempe yang memang benar-benar layak jual. Ya, kita buat, kita kemas sedemikian rupa yang bagus sehingga enggak hanya dijual begitu saja, ya, ada nilai tambah untuk entrepreneur kita, ya kan, nilai tambah supaya itu nanti menjanjikan. Barangkali nanti bisa dikembangkan lagi oleh kalian di rumah dan di mana. Ya, ini informasi, lanjut lagi informasi tentang tempe. Ya, sejarah tempe. Nah, sejarah tempe itu seperti apa, ya kan? Ini Pak Sif kirimkan linknya, ya. Pak Sif kirimkan linknya di tim. Kalian bisa duduk gabung dengan kelompok kalian, terus buat informasi penting, ya, informasi penting dari tempe ini. Informasi sejarah tempe ini, informasi pentingnya apa? Nanti kalian buat seperti tugas yang lalu, mencari informasi penting lalu membuat map. Nanti ada pasti beri template-nya. Kalian bisa langsung bekerja dengan kelompoknya. Waktunya kurang lebih 20 menit mengerjakan ini bersama kelompoknya.
Siap? Oke, silahkan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, mejanya bisa diatur. Kalian mengetahui sejarah tempe. Sejarahnya tempe ternyata ada yang tahu, masih ingat sejarah tempe itu sejak zaman abad berapa? 16. Abad 16. Ya, abad 16 sudah Indonesia sudah punya teknologi mengolah tempe. Tapi Sebelum ya, sebelum 16 itu berarti sebelum abad 16 berarti moyangnya yang buat di Selat Centini itu sudah membuat tempe. Ya, itu sudah peninggalan. Ternyata abad 16 itu sebelumnya ternyata sudah ada tempe. 16 saja peninggalan. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk nenek moyang kita yang sederhana. Jadi moyang kita itu banyak yang sebetulnya menjadi penemu ya. Tetapi ya, pinter ya. Oke. Ya, kaitannya laut dengan tempe nanti ya. Baik. Proyek membuat produk tempe sehat. Nah, hidup sehat dan seimbang. Nah, tolong diulangi, dibaca tema kita loh. Hidup sehat dan seimbang. Hidup sehat dan seimbang itu di musim ya fenomena saat ini harga bahan pangan naik, banyak yang kesulitan ekonomi, ya kan? Nah, dengan kita belajar membuat tempe ini, maka harapannya kita dapat memenuhi gizi yang seimbang, gizi yang baik, namun nggak butuh biaya yang mahal. Nggak harus beli daging, nggak harus beli ikan dari kedelai. Itu ternyata asupan proteinnya sungguh luar biasa, setara dengan hampir nyaris setara dengan ikan, ya. Mari kita bicara hidup sehat dan seimbang. Nah, topik kita hidup sehat dan seimbang itu ada beberapa pertanyaan yang kita bahas. Ya, di sini pertanyaannya sesi. Bagaimana cara kita agar bisa hidup sehat dan seimbang? Caranya seperti apa? Lalu kita nanti akan bahas juga agar tubuh tetap sehat itu bagaimana? Pertanyaan bagaimana itu berarti cara ya, bilangkan cara ini. Ya, bagaimana? Lalu apa akibat jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi yang seimbang? Apa saja kandungan gizi yang terdapat dalam tempe? Bagaimana resep membuat tempe yang enak? Nanti arahnya di sini, enak dan sehat. Agar kita bisa hidup sehat seimbang, caranya ya mencukupkan nutrisi yang kita konsumsi, makanan yang tersedia, kebutuhan tubuh. Nutrisi dan olahraga. Nutrisi terus, kalau nggak dibantu olahraga bisa obesitas. Nah, nutrisi makanan itu ada protein, lemak, karbohidrat ya. Dan ada banyak belajar protein, banyak ada udang, cumi, kerang, lalu ada juga dari kacang-kacangan, salah satunya kedelai ya. Lalu lemak, contoh makanan yang banyak mengandung lemak itu ada alpukat, telur, ikan ya. Lalu karbohidrat itu makanan mengandung seperti nasi, kentang, jagung, biasanya ini makanan pokok, makanan pokok. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut next. Manfaat nutrisi yang baik. Nah, ini berat badannya sarapan pagi dengan menu yang sehat dapat membantu mengontrol dan menurunkan berat badan, energi bertambah. Seperti yang telah disebutkan di atas, sarapan pada pagi meningkatkan energi. Ini cuma sarapan dia. Kesehatan jangka panjang, makanan yang sehat dan bergizi dapat membuat tubuh yang sehat. Ya, nih olahraga. Nih manfaatnya. Wah, gimana kayak perutnya ini? Akibat makan makanan yang tidak mengandung gizi seimbang, berapa zat gizi dapat mengaruhi pertumbuhan.
Mungkin kebanyakan makan nasi, kebanyakan makan lemak, itu juga bisa mengakibatkan obesitas. Nah, pertanyaannya, mengapa tempe? Apa saja kandungan gizi pada tempe? Nah, ini ada macam-macam, ada lengkap ternyata. Ya, kandungan gizi pada tempe dalam 100 gram tempe itu lengkap loh. Ada energinya, ada proteinnya, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B1, B12, vitamin C. Nah, ini zat-zat gizi yang kalau kita beli vitamin yang mengandung vitamin B, B1, B12 itu aja udah mahal, ya kan? Nah itu dengan beli satu tempe sudah lengkap, komplit, sudah dapat gizinya komplit. Maka ya terus murah. Maka ini yang membuat kita membuat proyek ini ya. Bagaimana resep membuat tempe supaya enak? Jadi enak dan sehat. Nah, kita harus milih kedelai. Jadi milihnya yang bagus, ya loh, menjaga kebersihan. Tempe itu buatnya harus bersih, ya. Tempe itu buatnya harus bersih. Ketika kamu lalai, ada debu, ada kotoran, nggak akan jadi tempe. Karena tempe itu proses peragian. Jadi ada proses di situ harus terjaga benar-benar bersih, ya, benar-benar bersih. Jadi tidak bisa sembarang. Teliti kuncinya. Urut pengolahan, takaran, berat kedelai, ragi itu harus teliti. Itu ya perlu kita kembangkan juga. Ketelitian, kecermatan ini dituntut juga. Kebanyakan ragi nanti juga nggak bisa. Kurang raginya juga nggak bisa. Ya kan? Terus ngangin-nganginkannya terlalu lama juga nggak bisa. Harus pas. Ya, harus ikuti instruksi yang jelas. Oke, sampai sini tertanyakan, ditanyakan ini garis besarnya aja. Baik, kita menuju ke berikutnya langkah-langkah membuat tempe. Ada beberapa langkah sampai 9 atau 10 langkah. Ya, ada 90 langkah. Hari ini yang kita lakukan ini langkah pertama. Jadi ini langkah pertama ini yang kita lakukan, memilih kedelai. Kedelai dipilih yang kualitas baik. Kedelai itu sudah digiling dan hilang kulit arinya. Kita sudah dipesankan oleh ibu kantin sama buffet itu sudah dipesankan kedelai yang sudah pilihan, yang kualitasnya bagus. Memang harganya belinya agak mahal, tapi ini sudah kualitas bagus. Kulit arinya sudah hilang, jadi enak. Kalau zaman dulu kulit arinya belum hilang, habis direbus harus dibersihkan, dikelocoki. Namun menghilangkan kulit arinya itu susah, itu butuh waktu lama. Nah, ini sudah hemat waktu gitu, ya. Ini tidak mengalami proses ini. Nanti hanya pencucian aja. Ini ya, bersihkan ini, cuci. Langkah kedua, ini kita lakukan. Jadi nanti di kantin, kalian akan diajak, diberi paket apa? Setengah kilo, satu kelompok itu 1,5 kilo kedelai, dan itu dicuci pakai baskom yang sudah kalian bawa. Kalau enggak nanti sudah disiapkan baskomnya. Kalau memang tidak cukup, ya kamu kecil-kecilan ya dipakai aja. Nanti yang di sana, pokoknya dibawa aja, di baskomnya dibawa atau tidak. Ya, mencuci kedelai bersih dari kulit arinya. Nah, ini air bersih kurang lebih. Ini berapa kali nih? 5 kali. Yang pertama tadi pilih kedelai. Yang kedua membersihkan ke kurang lebih berapa? 5. Ini teorinya 5. Tapi kalau belum bening Pak, belum bersih, ya dicuci lagi. Informasi kemarin yang masih dapat tidak tahu masih dicuci atau tidak. Cucinya berapa kali? Katanya 20 kali. Ya kalau 20 kali kurang lebih ya kalian kerjanya harus cepat, ya waktunya kerjanya harus cepat nanti. Dilihat. Oke. Langkah ketiga apa ini? Setelah bening bersih ya kan, direbus.
Dehydrator bersih dimasukkan dalam panci, berisi air, direbus selama 60 menit sampai mendekati setengah matang. Oke, paham sampai sini? Oke, dehydrator bersih dimasukkan dalam panci bersih, direbus selama 60 menit. Nah ini gambarnya. Dia akan keluar ini buihnya. Nah, kalian nanti dibuang itu kotoran-kotoran, buihnya nanti dibuang di baskom yang kalian bawa itu. Ya, baskom yang kalian bawa itu buat apa? Bersihkan itu buih-buihnya, ya, buih-buihnya. Airnya jangan ikut, nanti kalau airnya banyak yang ikut sudah penuh. Yang itu kalau penuh dibuang lagi. Oke, ini sampai langkah ketiga. Hari ini kita lakukan sampai ini, ya, 1 jam. 1 jam. Kamu nanti kita kegiatan ini setelah istirahat, setelah kalian istirahat, terus kita akan belajar membuat sampai dengan langkah ke-3. Nah, langkah ke-4 ini direndam. Jadi setelah ini nanti dibilas, ya kan? Dibilas airnya setelah dingin, air dibilas terus direndam selama kurang lebih 18 sampai 24 jam. Berarti sampai besok. Jadi sampai besok. Jadi kamu bikin lagi besok, rebus lagi. Ya, langkah keempat. Besoknya ini langkah kelima, ini perebusan hari kedua. Jadi rebusnya berapa kali? 2. Rebus yang pertama dan kedua. Nah, rebusnya setelah direndam, kedelai dimasukkan ke dalam panci lalu direbus selama 60 menit. Nah, ini hal penting yang hitam-hitam ini. Ini rahasianya supaya jadi dan lezat. Iya, ini dibuat untuk sama-sama. Ya, ada yang kelihatan nggak? Tidak. Nggak kelihatan. Jadi airnya itu jangan diganti untuk rebus. Yang bekas rendaman itu. Nanti ada buihnya memang. Nah itu nggak apa, baunya agak kecil-kecil begitu. Baunya agak kecil-kecil, agak tidak apa. Mungkin kalau nggak terbiasa, kok gini ya baunya. Nggak apa-apa. Tapi itu yang nanti membantu fermentasi. Nah, itu jangan diganti. Nah, setelah itu direbus, ya kan? Setelah direbus, ini lalu sama seperti langkah ke-2 tadi ya, cuci lagi. Nah ini ada tipsnya lagi, tidak menggunakan air PDAM. Air PDAM itu air yang dari perusahaan daerah air minum, air pump. Jadi air dari sumur. Sungai. Memang di sini ada sungai. Dari air sumur. Dan kebetulan sumber air kita itu air dari sumur. Ya. Jadi bisa untuk cuci. Ya, kalau merebusnya nanti kita gunakan air dari asrama, itu ada air, airnya sudah difilter, sudah mengalami proses dan layak untuk dikonsumsi. Ya, airnya yang dari asrama kita beli dari asrama Santa Julia Bibian. Ya, ini terus lalu langkah 7. Ini setelah matang angkat, diampatkan tipis-tipis atas tampah yang menanginkan ditutup sampai dingin. Ya, ini temanmu yang kakak kelas kalian, ini, nah, ini didoakan supaya makhluk hidup yang ada di sini nanti hidup. Kan kita membeli ragi, kita membeli jamur kan? Kan kita nanam jamur di sini. Nanam jamur di kedelai. Kita menanam, kita bercocok tanam, tapi bercocok tanamnya jamur di kedelai. Nah, nanti supaya ditumbuhi kapas itu jamurnya, ya kan? Tapi jamur yang lezat, ya, jamur yang nikmat, jamur yang bergizi. Nah ini langkah ke-7. Langkah ke-8 ini peragian. Nah, membeli lagi
lalu diaduk sampai rata, takarannya 1 kilo, 1 sendok teh ragi. Nanti besok sudah dibungkusi. Ini dikerjakan besok ya. Lalu langkah ke-9, bungkus kedelai yang sudah bercampur rata dengan ragi menggunakan daun pisang. Nih, pakai daun pisang. Nanti kalian belajar bungkus juga. Ada yang tanyakan di sini? Belajar. Ya. Besok kita ada pelajaran ya. Tetap Pak Sip ada di sini. Kita selesaikan proyek ini sampai hari Rabu ya. Oke, bungkus kedelai yang sudah bercampur rata dengan ragi menggunakan daun pisang atau plastik. Kita pakai yang daun pisang ya, supaya lebih enak, lebih alami. Langkah ke-10, didiamkan hingga 24 jam dengan ruang terbuka, jangan dimasukkan kulkas sampai TP-nya juga jadi dengan bagus. Nanti dimasukkan di etalase, di sana ada etalase. Nah itu diatur sedemikian rupa. Ya. Ngaturnya nanti ada caranya, ada triknya supaya ini jadi. Aturnya di dalam ini sudah ada rumusnya. Ya, ada rumusnya ini. Nanti hadapnya bagaimana? Berapa hadap ke mana? Berapa lagi hadap ke mana? Ada triknya. Ya, ada cheatnya. Nah, kalau nggak nge-cheat sedikit, nggak jadi. Ternyata nge-cheat itu nggak hanya main game. Ya kan? Ini juga ada nge-cheatnya sedikit. Ya, supaya tempenya cepat jadi dan hasilnya bagus. Ya, lalu setelah 24 jam didiamkan terbuka. Nah, ini jadi nanti tempenya bagus. Ini jadi tempe. Pak, nanti digoreng nggak Pak? Nah, ini temanmu yang kakak kelasmu goreng bawa pulang ke rumah. Makan. Bapak. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, ada pertanyaan di sini? Nah, kalau tidak ada, silakan tugasnya membuat infografis langkah-langkah membuat tempe. Membuat infografis langkah-langkah membuat tempe. Tugasnya sudah Pak kirimkan lewat MS tim. Jadi silakan kalian kerjakan di situ bersama kelompok kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, silakan dipilih dalam satu kelompok 2 orang yang masak. 2 orang yang masak. Yang masaknya, nah 2 orang yang masak ini nanti tidak ikut membuat label sama e-flyer. Yang tadi malam Pak Sip kirim template-nya, kalian edit kan beberapa. Hari ini nanti Pak Sip jelaskan lebih detail ya. Jadi teman kalian nanti masak, ya kan? Setelah masak, kalian bikin e-flyer dan sama apa? E-flyer sama label apa label? Label ya. Label untuk mikanya TP supaya nanti kalian tiap kelompok itu labelnya beda-beda. Supaya nanti kita bisa tahu ketika dipasarkan, ketika dijual, kita bisa tahu kelompok mana yang ternyata labelnya banyak mencuri perhatian customer, ya kan? Label mana yang kira-kira diklik sama orang ketika nanti kita jual secara online. Nanti sampai dengan hari ini, nanti harapannya Pak Sip setelah labelnya selesai di print, terus e-flyernya selesai, temennya yang dari sana bisa gabung, lalu kita buat penawaran produk tempe yang akan kita buat ya. Yang tempe kita buat hari ini silakan nanti di PO kan. Di PO kan jadinya hari Rabu. Ya. Tempenya jadi hari Rabu. Jadi 3 hari dari sekarang ya. Senin, Selasa, 2 hari berarti 2 hari. Selasa, Rabu jadi ya. Tempenya bisa dimasak hari Rabu. Tempenya bisa dimasak hari Rabu. Jadi di PO kan matang hari Rabu. Kalau Selasa mau dibeli hari Selasa boleh, tapi belum matang.
Ya, habis dibungkus terus langsung diberikan. Jadi nggak sampai di sini. Tapi baiknya nanti diserahkan hari Rabu saja. Yang Selasa ditolak dulu sementara karena itu untuk penilaian kalian apakah tempemu berhasil atau tidak. Jadi kita lihat, kita cek, lalu nanti kita standarisasi seperti apa ya tempenya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita istirahat. Terus jangan lupa pilih buat temannya yang masak. Ya, silakan dikirim di MS Tip atau ditulis di papan atau disepakati aja ya. Sepakati ya. Kelompok 1 siapa? 2 orang. Angkat tangan. Kelompok 1 anggotanya lengkap ya. 2. Wah. Kalau mau demo jangan di sini. Bikin DPR. Kelompok 2 lengkap ya. 2. 4. Ya. Tambah 1 kameramennya. Kelompok 4. Dadah. Baik. Kalian mau apa sekarang? Mau buat tempe. Mau buat tempe ya? Nggak pengen makan tempe? Kalau mau makan tempe berarti 3 hari lagi. Kalian bisa menikmati makan tempe buatan sendiri ya. Baik. Kegiatan kita hari ini sudah pada tahap memasak kedelai ya. Sebelum memasak kedelai apa yang harus kita lakukan nanti? Mencuci Tangan. Cuci kedelai. Cuci kedelai. Habis cuci kedelai, wah cuci muka. Habis cuci kedelai, ya direbus. Nanti perhatikan takarannya bagaimana ya. Baik, yang ditugasi masak siapa? Silakan baris di depan sendiri. Ya, baris 1 2 yang masak sini. Jangan maju dulu. Yang baris 1 2 bagian masak. Oke, siap ya. Baik, kita maju ke depan. Yang masak. Oke. Yuk, silakan maju yuk. Kita ke dapur. Halo saya. Baik, buffet bisa diambil gambarnya. Selamat. Ya. Yuk, barisnya yang rapi, berkelompok. Yang rapi, kelas 6 yang rapi. Yang bagus. Oh, yang gone itu loh. Gone Master Chef Junior. Ya. Pernah lihat Master Chef Junior kan? Nah, siapa yang pernah lihat Master Chef Junior? Saya. Itu kan rapi-rapi barisnya, ya kan? Nah, kita mau belajar masak, membuat tempe bersama buffet, ya? Bersama buffet. Masih minta tolong sungguh-sungguh diperhatikan, ya barangkali bermanfaat untuk kalian. Ya, ini buffet pengrajin tempe sudah berapa lama? 4 tahun lebih, ya. Membuat tempe di TKK Taman Rini, membantu di sana. Tempenya dijual untuk kegiatan sosial dan kependidikan. Nah, sekarang ditularkan di SD di tempat kalian, ya. Baik, langsung saja yang bertugas masak silakan menempati kelompok 1 di ujung sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 dulu, silakan lewat sana. Kelompok 2. Ini master chefnya. 1, 2. Yang kelompok 2 taruh bawah ya? Kayak sini ya? Nanti taruh bawah ya? Nah. Kelompok 3. Kelompok 3, aku dekatnya Samuel cukup ya? Dekatnya Samuel, ini rada geser ya satu. Oke. Cukup ya?
Oke. Nanti yang kelompok 4 yang ujung sana ya. Ya, kelompok 4. Yang buffet kelompoknya 1. Oke. Baik. Silakan yang Monik, silakan di sebelah sana, depan kelompoknya, mengamati di sini, baris. Ya begini ya. Nah, bisa lihat temannya. Ini 1, berikutnya. Yuk. Mulai cukup nanti. Ya, berikutnya Rex. Ya. Terus berikutnya. Sini 3 orang. Ya. Daniela. Tuh geser ini. Ya. Tristan, Cici. Di depan kelompoknya masing-masing. Nah. Oke, geseran. Ini Renata. Nah, Renata. Oke, silakan. Yo, sini boleh sini. Boleh sini. Temanmu diambil gambarnya. Baik, silakan Bu B. Ini anak-anak kelas 6A mau belajar buat tempe untuk waktu dan tempat semuanya kami serahkan Bu B. Ya. Oke. Iya. Sudah. Langkah pertama. Ya, rebus kedelai ya. Sekarang saya ambilkan kedelainya. Nih, kedelainya itu berupa masih biji ya. Ini sudah bersih. Ya, nanti kalian cuci sampai bersih seperti cuci beras. Sampai bersih, betul-betul bersih. Kalau nggak bersih, nggak akan jadi tempe. Jadi tempe itu satu harus bersih. Ya. Ini nanti mungkin bisa 10 kali, 20 kali, pokoknya sampai bening. Ya. Setelah itu nanti kita kasih air. Airnya separuh dari panci, baru kita rebus. Ya. Nah, ini sampai kelompok-kelompok. Nah, yang belum tahu kedelai bisa dicek, dilihat, boleh lihat, boleh nyentuh kedelainya yang sudah di kenapa? Ya, langsung. Langsung dibuang ya. Langsung mau dipanci atau apa? Langsung dipanci. Nah, Langsung dipanci. pancinya disiapkan, lalu dituang di panci ini. Ya, semua. Ada apa? Nah, dituang. Yang baskom yang belum tidak dipakai ditaruh di bawah saja. Baskomnya untuk nanti. Taruh di meja saja, nanti saatnya saja. Taruh di bawah boleh? Di bawah. Nah, supaya tidak mengganggu kerjanya. Perlu tutup kan? Ya, tutupnya taruh di bawah dulu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan, Bu B? Sekarang kita mau mencuci kedelainya ya. Sekarang cuci kedelai. Ya, Sampai bersih ya. Jangan cuci nggak usah kedelai. bisa-bisa. Nanti Sampai bening. ya, diajari satu-satu dulu ya, dari kelompok 4 dulu, diajari cara membersihkan. Kalau sudah nanti geser, baru geser begitu ya. Oke. Ya, kelompoknya kelompok 4 dulu ya. Mari ikut membersihkan. Kelompok 3 berikutnya. Temannya ikut di belakangnya. Kelompok 3. Kelompok 2. Oke, geser sini dulu, sini aja dulu. Diajari satu dulu sini, berikutnya geser ke sana. Sini aja dulu. Yang lain tolong berhenti sini dulu. Pokoknya kamu seperti cuci
beras. Ya. Nah, lihat dulu caranya. Sampai Bisa? betul. Udah bisa? Nah, nanti kan butek gini loh. Buang airnya ya. Terus ya. Geser yuk. Geser sebelah sini. Kelompok 4. Geser. Yuk, geser sebelah sana. Ujung. Oke, terus ujung paling ujung. Oke, sekarang kelompok 2 belajar dulu sama Bu Fe. Kelompok 2. Kelompok 2 dulu, mana kelompok 2? Nah, ini di belakang dulu apa sih? Temannya mana? Kelompok 2 timnya mana? Ini mundur dulu. Diajari dulu. Biar belajar dulu sama Bu Fe caranya. Airnya. Nanti kalau airnya sudah banyak itu nanti dibuang terus berkali-kali. Ya. Dibuang nanti. Dari depan. Nah, ini proses mencuci kedelai. Nah, tuh belajarnya begitu ya. Hati-hati, udah bisa ya. Yuk, geser sebelah sana. Geser. Oke, temannya kalau sudah tahu boleh coba ikut bantu. Satu kali. Yuk, silakan. Ayo, giliran. Yuk, sebelah sini yuk. Yuk, sini ganti Samuel. Biar kelompok 2. Ayo. Ya ini. Seperti beras. Kan airnya kan beda. Tidak apa-apa. Kalau sudah kasih airnya. Dibuang lagi. Bisa sedikit biar Kalian bersih toh. kayaknya kurang banyak itu. Terus. Bisa? Bisa? Belum? Geser sebelah sana. Geser. Nah, wes, yuk. Terus geser sini, sebelah sini. Ini biar kelompok terakhir. Kelompok 4. Yuk, silakan belajar sama Bu Fe. Kelompok 1. Nanti gantian ya. Oh, ini jangan nutupi ya. Untuk sebelah sananya aja. Apa? Queen. Sebelah sananya aja. Nah, gantian. Gantian, satu-satu gantian. Nah, gantian. Satu aja dulu, satu orang, terus nanti gantian. Nah, gantian. Yang bersihkan satu orang, gantian. Satu-satu. Baris. Habis bersihkan, giliran maju ke depan, begitu. Sampai kuning atau putih diteruskan, ulang lagi. Sampai seberapa mungkinnya? Sana ini. Aku Hati-hati kalau buang, pelan-pelan. Dilempar. Terus ya. Airnya gila. Itu udah agak-agak bening. Kena debu guys. Gelap. Ya Tuhanku Yesus. Orang is. Ya, ini proses rebus. Wow.
Ya, kok merebus. Mencuci ya? Apa Kedelai. Oke. Ini udah berapa kali? Kali masih bisa. Yuk, benihnya sampai ini. Ya. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Sudah ya? Benihnya segini. Sudah lihat? Ya. Aris. Oke. Tak buang ini ya. Melakukan apa ya? Mencuci kedelai. Kedelainya dicuci berapa kali tadi? 20-an kali ya? Sudah bening? Ya, bening. Terus sekarang apa? Direbus dengan air apa tadi? Air matang. Air bersih, air isi ulang ya. Air isi ulang. Terus ini kedelainya ya. Ya, kedelai yang direbus rebusan pertama ya. Oke, ini kompornya nyala ya. Oke, kompornya nyala. Silakan ditunggu berapa lama ini? Ya? 60 menit. Sudah? Nanti berarti selesai jam berapa? 10? 49 ya. Saling mengingatkan. Oke. Pertama tadi kita sudah membersihkan minimal berapa kali tadi? 20 kali sampai airnya bening sampai nggak ada warnanya putihnya. Buih, tidak ada buihnya, tidak ada kotorannya, debunya sampai bening ya intinya. Terus ini apa yang kamu lakukan? Merebusnya sampai 60 menit. Ya, 60 menit. Sudah lihat jam sekarang? Sudah, Pak. Berarti nanti jarum panjang angka berapa? 1 jam lagi. 1 jam lagi. Jam 10, Pak. Nah, Enggak, Pak. Jam 11 jam. sampai jam 11 ya? Ya. Oke, baik. Baik, ini kelompok 2. Ada Samuel, ada Brandon, ada Bian, ada Jeremy dan Richie. Baik, ini apa yang akan kamu lakukan ini? Merebus apa? Ya, merebus kedelai. Berapa lama direbusin nanti? 60 menit. Nah, sebelum direbus, apa yang kalian lakukan tadi? Mencuci kedelai. Mencuci kedelai. Mencucinya berapa lama? 20 kali. 20 kali. Wah, banyak berarti. Masing-masing bisa nyuci tadi ya? Siapa yang belum nyuci tadi? Tidak ada. Semua masing-masing mencuci. Jadi tiap anak nyuci berapa kali tadi? 55. 5 kali 5 kali. Berarti 25 kali berarti. Aku semuanya ikut. Oh, semuanya ikut. Berarti 4 kalian ya? 4 kali lebih. Baik, terima kasih ya. Ya, berarti nanti sampai jam berapa ini? 10? 49. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ada Kayla, ada Marsha, ada Keke, Marsha, Avo, Tristan, dan Marcel ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Merebus. Merebus apa? Kedelai. Kedelai yang mana? Berapa banyak tadi kedelainya? Setengah kilo, pinter, setengah kilo. Setengah kilo tadi dicuci berapa lama? 15. Nyucinya 15 menit. Berapa kali? Oh, ngitung tadi. Ya, kelompoknya Avo 15 kali sudah bening ya? Ya, ternyata 15 kali ini bening ya. Nah, ini mau direbus sampai berapa lama? 60 menit. 60 menit dari sekarang ya? Berarti selesai jam berapa? 10:53 ya. Nanti bisa pakai alarm ya. Bisa pakai ingat-ingat, saling mengingatkan. Oke? Baik. Terima kasih ya. Ya. Ya, bagaimana prosesnya? Sangatlah baik. Nah, sudah mulai mendidih ya? Sudah mulai mendidih. Gimana rasanya di dapur?
Wah, mantap ya. Ya, hot ya. Hot sekali ya. Biasa. Oh, yang biasa berarti biasa di dapur, biasa masak, bantu mama di dapur. Ada yang biasa masak di dapur bantu. Wah. Coba sih ngaduk di situ. Pasif lihat. Wah, iya ini sudah luas sekali ini. Ya, Feli juga ini. Nah, ternyata ada bakat-bakat terpendam untuk jadi chef. Ini juga chef Avo. Chef Alvo ini bikin apa, Bu? Kok bikin tempe? Diapakan itu? Apanya yang dibersihkan itu? Oh, apanya yang dibersihkan? Busa. Nyaring busa. Kenapa disaring busanya? Nah, kenapa busanya disaring? Oh, biar tidak tumpah nanti. Ya, kan berbuih, buihnya itu bisa. Nanti kalau terlalu banyak buihnya tumpah itu ya, maka diambili satu persatu. Oke, bisa ini ya. Kurang berapa lama? Ini nanti sebentar lagi. Tapi misalkan yang lain belum, pada waktu istirahat ya apa? Nggak apa-apa, biar lanjut terus saja ya. Istirahat lanjut terus. Nanti biar adik-adiknya lihat nggak apa-apa. Oke. Kenapa, Bu? Panas, Bu? Kenyos. Hati-hati loh ya. Kena barang panas. Mana? Ini sudah. Nah, ini proses. Ini sudah bisa mulai agak matang ini ya. Ini sudah bisa, nanti airnya dibuang, bersih, jelainya dicuci lagi sampai bersih, terus dikasih air, didiamkan sampai besok. Terus besok direbus lagi. Besok pagi, terserah jam berapa. Didiamkan sekitar 18 sampai 22 jam. 24 Itu nanti di panasin lagi. Ya, bisa 24, bisa 22 ya. Oh, ini yang istimewa adalah dari rangkaian kompor ini. Kompor yang ada di sini ini menggunakan satu regulator, ada 3 kompor. Ya, 3 kompor. Nah, ini nyala semua. Ini nyala. Nah, ini nyala juga. Ini nyala. Ini kompornya nyala, ya, ini nyala. Nah, di sini ada T-nya di sini. Kita paralel. Nah, ini kita pasang T, ini juga. Nah, kalau kita urutkan, turun ke bawah. Nah, ini satu regulator saja untuk 3 kompor. Ini proses pencucian ya? Dicuci ya? Oke, dicuci. Dari panas tadi ya? Dari panas, hati-hati pakai air dingin ini ya. Nah, ini juga. Sudah ya? Sudah kamu? Ini sudah, masih panas. Pelan-pelan ya. Bisa ya. Nah, ini bisa. Bisa. Nah, bisa ya. Pakai saringan ya. Nih, mana. Ah, dicuci lagi. Ya. Lagi nggak lama ini nyucinya, nggak seperti yang pertama tadi ya, 3 kali saja ini ya, mungkin 3 kali cuci 3 kali, terus nanti dikasih air lagi ya, kasih air, dikasih air dingin, nanti terus pakai tangan pelan-pelan. Gimana Bu rasanya Bu? Puas Bu dengan hasil kerjanya hari ini? Lumayan ya, pipimu jadi merah Bu. Bu, lihat ini Bu. Habis rebusan, air rebusan dibuang, dicuci lagi jelainya sampai bersih, baru kita tuang air yang bersih lagi. Setelah itu kita diamkan 18 sampai 22 jam ya. Oke, seberapa airnya? Separuh bisa. Separuh. Ini. Ya. Sekian ya. Nah, sekian. Ini kamu taruh di kompor. Jangan dinyalakan. Sudah didiamkan sampai besok pagi. Sampai besok pagi. Taruh di atas kompor. Ya, ditaruh di atas kompor. Oke. Nanti nggak dinyalakan tapi. Nah, ini airnya kurang ya? Kurang. Ya. Oke, dibantu sama Pak Tari nih untuk
airnya. Nah, Cukup seberapa airnya? Nah, taruh di simpan di sana ya, di peram 18 sampai 22 jam. Beli air. Di luar. air ya. Kelompok 3 ini akan diberi air seberapa, Bu? Ingat-ingat airnya berapa banyak? Dari atas kedelai ya. Baru di atas kedelai. Taruh Ini di ya. atas kompor jangan dinyalakan ya. Oh ya. Ya, Ini sudah ada airnya ya. ini juga. Nah. Air bersih ya. Kalau sudah dicuci air bersih. Ini air yang sudah difilter, air beli dari asrama ya. Seperti air isi ulang Taruh di ya. atas kompor. Awas apa namanya? Kelompok 1 ini juga sudah mulai isi air. Pas waktunya ya. Habis ini selesai jam istirahat. Nyuci, oke, diangkat, didiamkan ya. Didiamkan semalam. Ada bunyinya kuat. Baunya gimana? Baunya gimana? Dulu biar jadi. Baunya gimana? Baunya gimana? Sama beri. Kayak apa? Kayak kacang hijau ya? Yakin? Coba sih, baunya seperti apa? Kayak kacang ya? Ada baunya gimana? Baunya gimana? Ada kacangnya, ada asemnya ya baunya ya? Ini ada asemnya ini. Aromanya asem, pahit, asam, pahit, terus apa lagi? Nanti nggak jadi tempenya. Ada bau asam, pahit, nggak apa-apa, ya? Karena setengah kilo ini, kalau masak banyak mungkin aromanya akan menyengat. Aroma asamnya itu menyengat. Ini kan setengah kilo. Rasanya yang didelay. Bisa diambil aja. Enggak, aku enggak. Semuanya kelihatan. Badanmu kelihatan sendiri. Malah sesama teman aja loh. Ya kok disuruh sama teman. Dia mau kayak jadi bos. Rambutnya ricil loh, rambut cemek. Rambutnya kayak lah dulu. Yang nggak panas ya. Boleh diaduk pelan-pelan dulu. Supaya rambutnya merata. Pelan-pelan. Bagaimana? Ini Biar anak-anak merata. yang lain mau nata di sana mungkin Ayo. di lab bawa barang-barangnya. Nanti saja. Itu diaduk aja. Diaduk saja. Beroi. Nanti kalau sudah saringannya ditaruh. Jangan Ini diaduk terus. sambal kayak Kayak kacang kuah ya. Samuel. Ya. Mantap. Ini kayak kacang kuah ya. Dapat makan kacang kuah. Jangan diaduk terus. Sudah. Ada orang. ya. Ada orang nempel di HP. Kayak kotorannya itu. Seperti kotorannya. Dicai. Naik ke atas. Tepuk tangan buat Bian.
Takut banget. Rasanya belum keluar. Tepuk tangan buat Rek. Kalau asapnya udah keluar, ya. Jadi kalau asapnya udah keluar, difoto ya. Ya. Kalau berani jangan ditarik rapot-rapot ya. Kalau diamkan, kasih awas sedikit. Moro-moro ada cicak masuk. Biar nggak bisa dilakukan. Apa kalau ada cicak masuk? Cicak goreng nanti Pak. Iya. Rebus. Tempe cicak. Tempe cicak. Bukan tempe kedelai. Yang makan nanti Oke, enggak tempe tokek. Tuh. Cicak aja kecil. Kan warnanya sama. Kan warnanya sama ya. Cicak sama kedelai warnanya sama. Ya. Apa yang kira-kira kamu punya ide apa? Selain kedelai itu kira-kira yang bisa dibuat tempe itu apa? Almond, apa lagi? Kacang apa? Kacang tanah. Kacang tanah. Ada yang pernah nyoba belum tempe kacang tanah? Tempe gula merah dong. Hah? Tempe gula merah. Tempe gula merah, dicampur gula merah berarti. Tempe gula merah. Apa? Kira-kira apa? Ide apa yang kalian pemikiran apa? Ya? Ada yang kepikiran enggak? Bikin tempe. Ah, bisa. Ada. Tempe kacang hijau. Kacang hijau, bisa. Bisa. Apalagi? Hah? Tempe jagung. Tempe jagung. Nah, ada. Ada juga. Kalau yang jagung biasanya dicampur. Enggak jagung murni. Ada kedelainya, ada jagungnya. Kalau yang di pasar, kamu beli di pasar, yang di desa-desa itu dicampur. Ada jagungnya, ada kacang hijaunya. Jadi nggak murni ke kedelai. Karena kalau murni kedelai, harganya mahal, ya kan? Harga kedelai itu 1 kilo berapa? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu harga kedelai? 1 kilo, 1 kilogram. Ya? Nah, 10.000 Pak. 10.000, 10.000, nggak dapat, belum dapat 10.000. 20.000, kemahalan. 15.000 harga grosir. Hah? Harga grosir itu belinya bukan kiloan, tapi belinya kuintal. Kamu beli 1 kuintal mungkin bisa dapat harga 15.000. Berapa? Kamu kira-kira? 18? Ya, antara 18.000. Ya, 18.000. Jadi 1 kilo 18. Berapa? 1 kilo? Oke, pertanyaannya sekarang yang hitungnya cepat. Kalau setengah kilo, berarti satu yang kamu boleh, ah, 9. Lagi calonin bos ini. Cepet gitu. Kemenangan. Langsung tahu. Ya, beli 1 kilonya 18.000. Setengah kilonya langsung ngomong 9.000. Ya. Kalau 1 bijinya berapa harganya? 500 Ya, ayo 1 biji. Kalau sekarang tak kasih dulu. Kalau 1 bijinya 1 gram. Berarti harganya berapa? Hah? 1 gram. Berarti kan 1 biji kan? Hah? Tadi kamu bilang berapa? Setengah kilo? 9.000. Kan 9.000 itu kan 9.000 itu bobotnya berapa? Bobotnya berapa? 9.000 tadi. Berat? Setengah kilo. Kalau 1 kilo? 18.000.
1 kilo 18.000. 1 gram ya. 1 gramnya 1 kedelai itu 1 gram. Aja 1 gram itu 1 kedelai. Berarti 1 kilo itu isinya ada berapa gram? 1.000. Berarti 1 gramnya berapa? 18 rupiah. 1 gram. Ya kan? Jadi 1 biji itu 18. Kalau ada busanya Kalau itu 1 gram 18 rupiah. Kalau kamu bikin asal-asalan kebuang 1 gedung, nah, rugi kan? 18 kali 1 gedung kan? diambil. Ya. Ya. Ambilnya kamu dari sini. Ya. Oke. Ya. Busanya diambil kalau keluar busanya lagi. Yo, temannya yang lain mau nyoba ngambil busa? Tidak. Hah? Tidak. Kenapa tidak? Panas. 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 Tidak suka panas-panas. Jadi kalau kopi panas mau? Hah? Kalau kolak kacang hijau panas? Mau. Ditunggu. Busek paling enggak sampai tadi. Jadi setelah mendidih jangan langsung diangkat. Jangan langsung dimatikan. Jangan langsung dimatikan, biarkan dulu sampai beberapa saat. Jadi supaya kalau orang Jawa bilang itu namanya tanek. Ya, supaya tanek benar-benar matang. Ya, enggak hanya setengah matang, tetapi benar-benar matang. Matangnya biar mantap. Ya kan? Mantap. Nah, yang sebelah sana coba yang mana lagi? Bisa diambil gambarnya yang sudah mendidih. Ya, ini. Itu. Nah, biarkan ya. Dibiarkan ya. Dulu 2, 3 sampai cheese. beberapa saat. Biarkan dulu. Sampai bargan sekali. Ya, sudah mendidih ini biarkan dulu. Biarkan dulu, jangan dimatikan dulu kompornya. Ya, kurang lebih sekitar 5 menit. Ya, 5 menit mendidih. 5 menitan mendidih. Samuel. Yo. 5 menitan mendidih. Iya, udah semua lagi. Ya, 5 menitan mendidih. Apa itu? Bener sama. Ya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi matikan. Ini Seperti 2 yang menit lagi. Yang ini 2 menit lagi matikan. Ini sudah mendidih yang ini. Ini hampir. Tahu bedanya? Oh, merek. Nah, ini mendidih. Aku. Ini sudah mendidih. Aduh. Ya. Mendidih. Aduh, Ini Belum. Makamu pakai Ya. hampir. Sudah. Hampir. Ini Aduh. ini sudah mendidih hampir. Kayak rambut. Nah, ini posisinya ini bisa diambil gambarnya bagus ini kelihatan. Nah, ini di video. video. Ke kabel kan. Nah, ini mendidihnya seperti itu. Ya, biarkan selama kurang lebih Ini bisa diambil juga. 5 menit. Ini sudah bisa diambil itu. Nah, kalau sudah seperti ini dimatikan. Ya, punya Samuel Ya, boleh. ini bisa dimatikan kompornya. Nah, ini juga sudah mendidihnya sudah kompak. Ya. Ya, Ini belum ini ya. mendidihnya kompak. Nah, ini. Ya, matikan. Yang lainnya belum ya? Yang lainnya belum. Jangan ini dulu. Enggak apa-apa, enggak usah. Ini nanti kalau sudah kan nanti dibuang airnya. Oke, yang sudah Tapi nanti dimatikan ini setelah proses istirahat kedua, pendinginan. ya. Ya, proses pendinginan didinginkan dulu. Ini nanti setelah istirahat kedua pertama kalian kesini lagi, mulai lanjut lagi sampai pengepakan. Biarin lah. Jadi ini dibiarkan kan panas. Tuh, ganti yang Nanti airnya dibuang. asistenku paling kuat tangannya. Wes, Benda-bendanya ya. sudah ya. Yang sudah mematikan, ini perlu dicuci enggak? Saya Nggak nanti usah, dipakai oh, dipakai lagi. lagi. Nah, Nanti dipakai lagi. packing. Benar lagi, setelah istirahat, setelah ini dingin. Ya boleh. Ya, Samuel, Brandon boleh keluar. Tadi tinggal enggak apa-apa. Erin boleh keluar. Tinggal 1, 2, masih belum. Belum. Yang sabar. Ya, Keluar. yang sabar.
Airnya kurang lama biar kok. Nah, itu yang kurang lambemu. Iya kan Pak. Ya apa sih? Ya apa sih? Mentang-mentang onan enggak ya? Iya. Sabar Bu, sabar. Kalau mau masak. Istirahat kok. Kan menang kata-kata kok. Oh iya. Baik ya? Tidak higienis loh kalian. Hah? Tidak higienis. Saka torin. Jumbo Kafe. Kayak lah. Rasanya nggak sih jumbo kafe. Jumbo. Yo anjir. Berapa menit lagi coba di edukasi. Yuk. Beli polis lens. Oke toh. Udah aja stop. 2000. 2003. Nggak ada, 2000. Nah, ditutup tapi tidak rapat, harus ada sirkulasi udara. Tutupnya yang intinya debu tidak usah masuk. Kan kembali 4.000 loh. Nih. Dibeli masih 4.000. Nah, ini didiamkan 18 sampai 22 jam. Halo teman-teman. Kecil. Tutup pipa. Nah, tunjukkan ke sini hasilnya. Hasil desain kalian. Nah, ini desain label kelompok 2. Kelompok 2. Ini desain labelnya. Oke. Ini desain dari kelompok 4. 4. Nah, ini kelompok 4 desainnya bisa dipotong nanti sambil mikannya 4 ya. Sudah bisa ngeprintnya? Masih puter ya? Oke. Lahirlah anak tempe, gotong royong. Sabar. Ya, itu. Nah, ini apa itu? Label yang sudah Kita buat. dibuat. Oke, terima kasih. Setelah itu, delaynya kamu taruh. Kamu tutup makan. Jangan sama baskopnya, hanya delaynya ini aja. Kamu pelan-pelan, dituangkan pelan-pelan. Ini. Diduk-duk nih gitu, enggak apa-apa. Nah, dulu kayak gini. Nih, taruh bawah atau gimana? Terus ini kalau masih hangat, kamu pakai ini ya, disebarkan pelan-pelan seperti ini saja. Nggak usah dipegang-pegang. Tidak pegang pakai tangan ya, tidak dipegang pakai tangan. Tidak dipegang pakai tangan. Dibiarkan supaya dingin, ya. Nanti selanjutnya baru setelah dingin kita kumpulkan baru peragian. Ini biar dingin dulu semua. Dua. Sama ininya kamu. Ya sama tutupnya yang ditutup itu. Nah, 2, satunya digeser. Oke, minta karung. Minta karung. Minta karung. Beber. Beber. Nah, karungnya ini sudah dicuci ya. Karung yang kamu pakai ini sudah dicuci
C. Dah dituang sekarang. Nah, sekarang dituang. Nah, temannya yang lain megang yang lain, bantu. Nah, Nanti ya, pelan-pelan ya. nggak boleh pakai tangan, ya. Jangan pegang pakai tangan. Jangan pegang pakai tangan, pakai centong. Kerjasamanya yang baik. Nah, kalau sabar begini kan enak, ya. Oke. Nah, pelan-pelan masing-masing nyoba. Ya. Ini diratakan, istilahnya kedelainya dibalik ini. Tapi baliknya jangan pakai karungnya, nanti tumpah lagi. Oke. Nah, ini diangin-anginkan istilahnya, ya. Oke. Nah, ini diputar lagi. Oke. Nah, gantian dengan temennya yang lain. Ya. Terputar mungkin 4 kali. Nah. Temannya diberi kesempatan. Ya, temannya diberi kesempatan. Sip, pinter. Yang sudah dingin bilang. Yang sudah dingin siapa bilang? Yang sudah dingin. Boleh dipegang. Kamu sudah cuci tangan tadi? Ya. Nah, yang sudah dingin digunungkan di tengah. Nih. Kalau bisa boleh. Terusnya harus bersih. Pinggirkan kalau sudah terusnya. Bersih ya. Boleh dimakan. Halo. Ya. Bisa 1 kilo pakai 13 gram. Duduk ini setengah, jadi 6,5 ya. Nanti peragiannya, buffet praktek di satu tempat, nanti kalian lihat. Jadi buffet tidak keliling kasih satu-satu, kasih contoh satu. Harusnya punyanya buffet, berhubung punyanya Albo, nggak ada, punyanya buffet dibawa sama Albo. Jadi buffet praktek di salah satu tempat kalian. Ya, ini saya berikan lagi ya. Jangan dulu. Jangan dipegang dulu, dilihat aja. Ya, satu. Jangan royok ya. Nggak boleh rebutan. Satu orang saja. Nggak boleh gantian. Satu orang. Ya. Ini sudah di tengah di gunung ya. Lagi, jangan langsung bisa seperti di tengah aja. Nggak boleh dituang, tuangnya pelan-pelan, Ya. diratakan. Supaya rata. Nah, diratakan dulu. Ini yang rata. Proses peragiannya. Tadi mantranya apa? Oke. Nah, mulai ya. Caranya, lihat tangannya juga ya. Nah, buffet tidak pakai sarung tangan karena belajarnya dulu merasakan ragi rata tidak itu tanpa pakai plastik ya, tanpa pakai sarung tangan. Nah, kalian bisa belajar nanti biar dicek sama buffet ya. Kalian meratakannya rata atau tidak ya. Nanti Seperti ini ya. Boleh balik. ya, nanti kalian pakai sarung tangan ya belajarnya. Ya, ini contohnya karena kemarin belajarnya enggak pakai sarung tangan sehingga nah, iya. Kamu belajar dari awal sudah harus benar. Kakinya tidak boleh tergesa-gesa. Ya seperti ini, bolak-balik, jangan diremes ya. Tidak boleh diremes. Jadi seperti ini tangannya. Ya. Tidak boleh gini loh ya. Kakinya nanti pecah semua. Seperti ini.
Saya bisa kerja. Buffet sudah bisa merasakan kalau kakinya itu sudah merata. Merasa bersasi. Ya. Jadi ini kalau sudah merata, dikumpulkan dulu di tengah. Jadi dibuat gunung lagi, ya kita buat gunungan, sama kita berdoa supaya rezekinya segunung, bergunung-gunung, ya supaya rezeki kita ya laku keras, ya. Nah ini tangannya kan lagi ya. Setelah ini dibiarkan dulu 5 menit. Setelah itu kita baru bisa mulai mengepakkan daun pembungkusan ya. Dan kalian bisa mulai. Manusia. Yuk 3, 2, 1. Yang rata ya. Manusia. Mantranya apa? Menyembawa. Di meja. Saya minta posisi yang paling bawah menghadap ke kamu. Ya. Saya kasih contoh satu. Coba dilihat ya. Tali. Ya, benar ya. Ini saya pakai cetakan, jadi bisa sama semua. Yuk merapat, merapat. Jadi ulangi lagi. Jadi daunnya, hadapnya daun. Hadap daun. Hadap daun itu ada yang lemes sama yang kaku. Yang lemas menghadap Ya. dirimu. Ya. Nah ini saya pakai cetakan. Ngambilnya nggak pakai tangan, pakai sendok. Ya. Penuh ini ya. Penuh rata ya, penuh rata ya. Setelah itu cara bungkusnya nggak ambil asal bungkus ya. Sisi sebelah kanan kamu lipat dulu, lalu kiri. Ya, kamu ambil. Yang bawah ini kamu lipat ke atas. Setelah itu kamu turunkan gini. Yang atas kamu lipat ke bawah. Kira-kira seperti ini. Panjang lebar seperti ini. Nanti kamu dikasih lipatan sama pasir. Ya alatnya seperti ini ya. Jadi nanti bisa sama semua. Nah, itu dipaskan. Jadi lebar dari panjangnya. Ya, itu Ya. dipaskan. Itu dilihat, dicocok no. Seberapa itu? Cocok. Nah, pas kan? Nah, dipaskan Ya. begini. Pas ya. Oke. Setelah itu, udah jelas ya. Yang bawah kamu lipat ke atas.
Yang atas kamu lipat ke bawah. Setelah itu tali. Tali seperti tali sepatu, tapi jangan terlalu serat. Ya, gini ya. Jangan terlalu kenceng. Ya. Seperti ini. Kalau kelihatan kencang gini, kamu bisa Dilonggarkan sedikit. Ya, tapi nggak lepas. Longgar tapi nggak lepas. Oke? Terus digunting. Kita gunting yang ini. Kan panjang toh? Kita gunting. Di bawahnya ini ya. Gelinya kamu turunkan. Ya, setelah itu kamu kasih ini belakang biar sama. Ya, terus kamu ambil. Jangan terlalu longgar, jangan terlalu kencang ya. Setelah itu ayo yang mana ini? Ini toh. Yang lepas dulu. Yang lepas di sini. Kamu di mana? Coba kamu di bagian itu. Kamu nyoba kamu. Mana? Biar gana. Ini terlalu longgar ini. Jangan terlalu longgar. Lepas. Tidak bisa. Ya. Ya, kan kepanjangan ya rasanya ya. Ini di anu ya. Di dalam ini aku potong ya. Nah, daun ini rawatnya bagus. Kanan kiri ini ke bawah, turunkan baru kamu tekan. Kamu waktunya belum dicencang gunting. Kamu cencang tuh jari-jarinya ikut main, jadi nahan. Putar. Ya. Udah ada. Nah ini kamu potongnya begini, harus seperti ini. Kamu sudah jadi, biarkan seperti ini. Ya, jangan biarkan ini. Ini terlalu longgar. Ayo. Lepaskan. Iya. Ini ganti puncaknya terlalu ini kalau talinya yang kecil ya kan, jangan ya, kamu potong ini, longgar tuh, jangan ini belum potong, Bapak
apa? Gak apa-apa. Banyak orderan. Ya, dibalik. Nah, ini tempenya dibalik. Diatur yang rapi dengan hati, ya. Ya, ditangani dengan hati supaya jamurnya bisa tumbuh subur. Tempenya, nah, teliti lagi, terus dibalik. Tempenya dibalik. Nah, ini proses apa ini, Bian? Kembalian tempe. Ya, dibalik supaya apa? Ya, supaya dapat udaranya dapat merata. Nah, udaranya supaya rata. Nanti sore bisa kalian lihat, sore bisa digoreng kalau sudah jadi. Sore kita mulai. Ya, Ini sudah kelihatan. Sambil lihat sepak bola, ya.
ya. Itu dibaluri sama tepung crispy, Ininya ya. digoreng. Oh enak ini. Seperti ini ya. Sudah kelihatan ya. Ya. Itu belum sempurna itu. Belum. Itu sempurna agak berdodok. Tapi belum masih lembut ya. Sekarang lebih nampak, nanti sore bisa digoreng. Aku sudah beli. Ya. Baik anak-anak, perhatikan buffet. Kita akan mengikuti proses apa ini? Pembungkusan. Dikemas ya. Tempenya dikemas di mika. Nah, ada caranya. Caranya bagaimana? Kita dengarkan buffet untuk penjelasan lebih lanjut. Silahkan buffet. Ya, mika harus kita lubangi supaya udaranya bisa masuk. Kalau nggak dilubangi, nanti busuk. Ya. Caranya satu mika kita isi 10. Ada tanda seperti ini ya. Ini kita ambil 5, menghadap keluar lagi di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, semua sama ya. Pita sama 5 menghadap ke kiri di luar. Yang satunya 5 menghadap ke sana ya. 1, 2, 3, 4, 5 menghadap ke sini. Harus seperti ini. Jadi jangan semua menghadap ke sini. Nggak asal kita packing ya. Karena kita 5-5 ini supaya udaranya merata. Ya. Kalau sudah 5 seperti ini, kita rapikan, kita cepet. Tengah, kiri, kanan. Jadinya seperti ini. Nah, cantik kan? Ya, Ya. nanti kan di sini ada tanggal jadi. Tanggal jadi kalian tulis besok. Sekarang hari apa? Rabu. Rabu. Kamu bikinnya hari apa? Selasa. Tanggal berapa? Senin. 18. Selasa tanggal 18 toh, kemarin toh. 17. Kemarin. Kemarin 18. Ya. Nanti kamu tambahkan 2 hari. Ya. Kamu tulis di sini tanggal 20 bulan 10 ya, 20 10. Tapi nanti sore kamu bisa lihat, kamu bisa buka lagi. Harusnya sore sudah bisa, cuma lebih makan besok. Ya seperti itu. Ada yang bertanya? Ya, jadi Ya? pasti menambahkan ya. Jadi tempe itu jadinya sampai nikmatnya itu setelah 24 plus 24. Jadi dari ke 48 jam sampai dengan maksimal 48 jam. Jadi 24 sampai 48 itu nikmatnya tempe di jam itu. Ya, dari proses membuat. Jadi jam 24-nya kan nanti sekitar jam 10-11 ya. Jam 11 itu 24 jam dari kita bikin ini, lalu setelah itu sudah enak ya. Siang sampai besok pagi itu masih lezat ya. Itu dari Pak Sip tambahan. Sebelum jadi, jangan dimasukkan ke lemari es ya. Kalau sudah masuk ke lemari es nggak akan jadi. Dan nanti sore kalau misalkan tidak dimasak sampai besok pagi, baru dimasukkan ke lemari es. Ya, sudah, wajar. Jadi yang ini 5 menghadap ke sini, yang 5 lagi kamu tumpuk menghadap ke sana. Ya. 5. 5 ini sudah. Satu. Ya, menghadap ke sana. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi nggak asal-asal Ini enggak ada. Oh, berarti 5. lipat. Ya, setelah itu kamu rapikan. Yang kayak gini Kamu rapikan seperti ini, kamu cepet. Nah, sini. Ya, nanti kamu tulis tanggal jadinya. Pasti ada. Pas itu. Tadi Ya. di sana dia jadi. Nah, supaya apa? Udaranya merata. Ya, nggak dari lubang-lubang mika saja, tapi penataan juga ya. Ini cepet,
Kamu cekrat, nanti kasih tanggal jadinya tanggal berapa ya. Coba yang lain bisa dicek itu. Pak, ada label lagi. Ya. Pak, ada label Ya, lagi. sebentar ya. Ya, sebentar ya. Ya. Jadi tidak asal-asalan ya. Ada caranya. Oke. Dah, betul. Sana. Nanti tambah dua bisa buat kerajinan seperti ini. Balik ke situ ya. Minimal bisa konsumsi satu rumah. Siapa loh? Nah, Setelah tahu prosesnya, nah, sana ya. ya. Itu bukan orang tua. Kalau Nah, dulu ini hasilnya minta ini tolong diberikan nanti orang tua. supaya Satu rapi, bungkus biar ini rapi. buatan saya Ya. sendiri, Pak. Nah, ya. Masaknya kan cantik Ya. karena takarannya sama, didesain Nah, hasilnya ini itu cantik, siapa ini? pas fresh, jadi nggak longgar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini menghadap ke sana ya. 1, 2, 3. Ini menghadap ke sana. Ayo. Nah, ini Iya, Mbak, ya. biar mana? Ke sini. Yang lebih nanti dapat label lagi, tambah lagi. Nanti ngeprint label lagi, dimasukkan Mika. Ini pitanya. Ayo, yang teliti. Nah, pitanya ini menghadap ke sini. Semua salah nih. Ya. Ya, ya, yang teliti, ya, ya, teliti ya, teliti ya. Ya. Dengarkan, diperhatikan, diperhatikan. Menghadap ke sana. Ya. Ini terbalik. Semua menghadap ke situ. Nanti mangannya nggak rata. Ya. Ya, boleh. Jepret. Ya, coba. 1, 2, 3, ya. Betul. Oke, pinter, keren. Teliti, yang sudah teliti, hore. Travelnya nggak asal travelers. Kamu usahakan ini. Nah, baru istilah terus ya. Yang teliti dan cermat. Ini coba, teliti, cermat, 4, 5, 1, 2, 3, 4, bagus. keren. Plus ya. Ya. Tempe untuk dinilai kepada narasumber kita. Suatu hari di sekolah STK Santa Angela yang damai. Ngapain ya? Guys, main yuk. Ayo, main apa? Sini dulu. Main kejar-kejaran yuk. Ayo. Pimpa layom gambreng. Ya, jadi kejar. Apa itu sampai 3 kalian lari ya? 1, 2, 3. Setelah sekian lama bermain, mereka pun kelelahan. Capek nih, bentar yuk. Lapar nih, kalian lapar juga nggak? Ya nih aku juga lapar. Makan apa ya? Dor. Kalian lapar, butuh makanan yang sehat dan bergizi. Kebetulan nih kelas 6A lagi ada usaha tempe kecil-kecilan loh. Enak gak nih? Pastinya enak dong. Kan tempe ini dibuat dengan kedelai asli. Apalagi tempe ini dibuat oleh siswa-siswi kelas 6 untuk membantu kegiatan pendidikan di sekolah Katolik. Bagi kalian yang berminat, silakan mencoba ini ya. Terima kasih.